Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cornelius Tuduhan. NPM saya 24106312500056. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini sa- saya akan mereview aplikasi yang menyediakan layanan tentang trading forex. Sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi dan Keuangan. Oke, langsung aja kita bahas. Sebelumnya kita bahas dari apa sih forex itu. Forex itu singkatan dari foreign exchange atau valuta asing, dan yang artinya pasar keuangan global terbesar di dunia di mana berbagai mata uang diperdagangkan secara elektronik. Nah, berbagai pelaku seperti bank, perusahaan, dan individu dapat membeli dan menjual mata uang asing dengan tujuan berspekulasi, keuntungan dari perubahan nilai tukar antar mata uang, atau untuk keperluan transaksi bisnis lintas negara. Nah, selanjutnya, eh, kesimpulannya forex itu ada dia, atau kita bisa bilang ini contohnya, eh, dimulai dari transaksi yang dilakukan pada pasangan mata uang, misalnya euro ke US dollar, dan posisi beli tolong itu euro ke US dollar karena yakin nilai euro akan menguat terhadap dolar, ini disebut posisi buy. Selanjutnya ada posisi jual atau short. Sebaliknya, jika trader menjual euro atau US dollar karena yakin nilai euro akan melemah, disebut posisi jual. Dan selanjutnya ada perdagangan 24 jam. Pasar forex 24 jam sehari, 5 hari seminggu, mengikuti jadwal pasar di Sydney, Tokyo, London, dan New York. Oke, dan di sini saya mengambil satu eh, aplikasi atau software yang di dalamnya berisi layanan mengenai trading forex tersebut. Langsung aja kita buka. Ya, aplikasi tersebut adalah Exness. So, mohon maaf sebelumnya, ini kebetulan ketika saya membuka aplikasi, kamera saya otomatis tertutup. Ya, saya juga tidak tahu kenapa ini. Oke, langsung aja kita review aplikasinya. Oke. Di sini sebelumnya sebenarnya di aplikasi Exness ini melakukan registrasi dulu dia. Pendaftaran mulai dari akun email dan pertanyaan-pertanyaan sedikit mengenai tentang diri kita. Nah, dan saya sudah memasukkan di sini akun saya, sudah ada menggunakan email pribadi saya. Dan kemudian beginilah tampilan awal dari aplikasi Exness itu sendiri. Di sini tersedia akun real dan akun demo. Jadi perbedaannya real dan demo ini, yang demo lebih mengarah ke sebagai bentuk persiapan kita untuk kedepannya menggunakan aplikasi ini. Jadi dia langsung menyediakan saldo dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak 10.000. Nah, jadi sebelum kita mendeposit ke dalam aplikasi ini, kita bisa menggunakan akun demo. Jadi fitur ini sangat amat penting ya menurut saya. Nah, apabila kita memulai aplikasi ini dengan akun real, kita akan disediakan menu deposito.
deposito yang tersedia di sini, mohon maaf sebelumnya juga, saya harus lengkapi profil saya dulu untuk bisa melakukan deposit karena mungkin ada kebijakan atau peraturan yang telah diatur di developernya. Nah, di menu deposito sendiri di sini ada menyediakan menu QRIS, virtual account, bank card, Binance Pay, Bitcoin, Dana, Stitch Pay, Ethereum, Tron, banyak dan yang lain-lain. Nah, yang QRIS menyesuaikan mata uang US dollar di sini. Eh, batas awalnya itu di 10 dolar sampai dengan 600 dolar untuk depositnya jadi QRIS. Begitu juga dengan virtual account dan Dana. Nah, biayanya di sini 0% ya. Di semua deposit saya lihat kebetulan di sini 0% biaya. Dan selanjutnya kita akan menu penarikan. Penarikan yang bisa dilakukan di aplikasi ini bisa melalui metode pembayaran internet banking, Binance Pay, terus ada Dana, ada Stick Pay juga ada. Transfer antara akun Anda mungkin di sini belum terbuka karena saya belum melengkapi profil saya dengan mengisi data diri karena mungkin ada kebijakan lain yang sudah ditetapkan di sana. Apa perbedaannya dengan yang tadi yang akun demo? Akun demo ini lebih ke saldo atau uang yang bersifat fiktif. Dia hanya bagaimana ya, sebagai bentuk latihan kita agar kedepannya kita juga mengetahui gambaran bagaimana trading forex itu sendiri. Oke. Riwayat transaksi saya di sini kebetulan belum ada karena saya belum begitu mengerti tentang trading forex ini karena masih awam sekali, dan mungkin ada kalanya nanti saya ketika sudah mengerti dan ada rencana untuk melakukan trading forex. Oke, dompet, kita masuk ke halaman selanjutnya, dompet kripto. Nah, sama seperti yang tadi, di riwayat transaksi saya belum melakukan transaksi apa-apa di sini, jadi dompet saya kebetulan tidak ada isinya karena transaksi trading itu belum saya lakukan, deposit belum saya isi. Oke, lanjut ke menu selanjutnya, itu ada di analitik. Kita masuk ke pandangan analis. Di pandangan analis ini kita bisa melakukan trading. Yang tadi saya bilang aplikasi ini menyediakan layanan trading forex, dan tidak forex saja. Kebetulan saya juga baru tahu kalau di aplikasi ini menyediakan layanan trading forex, kripto, stocks, indies, dan komoditis. Nah, mungkin nanti kita akan coba melihat bagaimana trading forex itu bekerja setelah saya membahas berita pasar. Menu selanjutnya itu ada berita pasar. Maaf ya, ini sangat jaringan kebetulan sangat lambat. Oke, lanjut ke menu kalender ekonomi. Nah, kalender ekonomi Exness itu ada di webnya dia sendiri, jadi bisa kita lihat mengenai bagaimana setiap harinya akan ada update-update dari yang diberitahukan oleh Exness. Oke, setelah itu kita buka di salin perdagangan. Nah, di salin perdagangan ini dia juga memberikan kita sebuah informasi, bukan sebuah ya, lebih ke banyak informasi mengenai cara kerja trading forex itu. Nah, di sini tersedia mata uang yang di seluruh dunia.
Dan resiko, bagaimana resikonya sudah ada dikasih tahu di sini, disediakan di sini di Exnes itu. Kemudian ada profitabilitas per 3 bulan. Nah, di sini juga banyak ya. Lalu ada komisi rendah, strategi baru, dan semua strategi. Oke, kita buka selanjutnya ke, oh iya, tadi ada pandangan analis kita belum bahas di sini. Oke. Saya akan membuka trading di mana mata uang apa ya? Euro, euro ke US dollar kita buka ya. Kita pakai demo. Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, beginilah tampilannya ketika kita sudah melakukan trading forex. Ya, saya juga masih awam mengenai trading ini, jadi masih perlu waktu untuk belajar mengenai Exness, menggunakan aplikasi Exness ini. Ya, beginilah kira-kira bentuk bagaimana kalau kita melakukan trading itu. Oke, sudah ada candlenya di sini. Dan menurut saya juga aplikasi ini bisa dibilang cukup lengkap ya, karena layanan yang disediakan itu banyak dan bisa perlahan-lahan bisa membuat penggunanya pun mengerti ya, apabila dia masih dalam proses belajar gitu. Oke, kita coba close dulu. Nah, kita masuk ke halaman kinerja. Kesimpulannya di sini masih kosong ya, karena memang aktivitas saya belum ada. Jadi kesimpulan ini akan ada ketika kita sudah melakukan trading itu sendiri. Ya, oke. Riwayat pesanan. Di riwayat pesanan pun juga belum ada, karena ya itu tadi, saya belum melakukan transaksi. Oke. Manfaat Exness. Nah, manfaat bukan dari manfaat di sini menjelaskan bukan manfaat aplikasi itu sendiri, tapi manfaat itu lebih ke bagaimana manfaat kinerja Exness dapat menyelamatkan penggunanya. Nah, karena saya belum melakukan trading, jadi belum ada manfaat yang tersedia di sini. Jadi ketika nanti saya mau mulai trading, mungkin manfaat, reward pesanan, kesimpulan semua sudah terisi. Oke, selanjutnya ada menu layanan pusat dukungan. Jadi di sini lebih ke bagaimana kita mereport apa yang mau kita laporkan kepada developnya, apa bila ada terjadi ke terjadi apa ya bilangnya ya, ke, ya apapun keluhan kita bisa kita sampaikan kepada developnya, seperti aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Oke, di pengaturan di bagian profil. Nah, di sini kita bisa mengatur bagaimana akun kita, dan belum diverifikasi karena saya belum mendaftarkan KTP saya atau data diri saya, jadi belum bisa dikatakan sebagai pengguna. Keamanannya eh, menyediakan verifikasi 2 langkah yang membuat kita sebagai pengguna akan lebih aman dan eh, lebih apa ya, menjaga privasi penggunanya juga bisa, karena kata sandinya juga waktu saya membuatnya dia
menggunakan kata yang beragam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review dari aplikasi Exness itu. Kedepannya saya harap saya bisa menggunakan aplikasi ini sendiri karena saya eh, mempunyai mimpi kalau saya bisa bertrading forex. Terima kasih, sampai jumpa.